kita berzikir kepada Allah, menyebut kalimah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Ini yang disebut dengan ratib syaribe. Bukan makna ratib syaribe ini kita berzikir ratib syaribe, ratib syaribe, ratib syaribe. Bukan itu. Makna ratib syaribe, kita berzikir kalimah la ilaha illallah sebanyak-banyak. Kenapa kita berzikir kalimah la ilaha illallah? Karena Rasulullah mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebagus-bagus ucapan yang aku dan para nabi-nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah. Ucapan yang paling bagus sejak Nabiullah Adam sampai Nabi kita adalah la ilaha illallah. Ini ucapan yang paling bagus. Maka inilah kenapa dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaguslah imanmu itu. Tak perbaharui iman kita itu. Dengan apa kita perbagus? Dengan la ilaha illallah. Maka inilah kenapa Abuya pada hari ini menggagas, mensyiarkan, mengajak kita semua untuk berzikir ratib seribe ini. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki iman, untuk meningkatkan keimanan. Karena kenapa? Karena pada hari ini kita melihat bagaimana keimanan kita umat Islam. Keimanan kita umat Islam. Umat Islam pada hari ini kita melihat hampir semua kita ini itu yakin dan percaya dan tahu bahwa Tuhan kita itu Allah. Kalau kita tanya bahkan sama anak kecil sekalipun, kita tanya siapa Tuhan kita, pasti dia menjawab Allah. Dia beriman kepada Allah. Kalau kita tanya siapa nabimu, dia menjawab adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita tahu. Tapi dia tahu Tuhannya itu Allah. Tapi Allah tidak dia patuhi. Dia tahu Tuhannya itu Allah, tapi Allah itu tidak dia cintai. Dia tahu Tuhan itu Allah, tapi Tuhan itu dia tidak takut. Dia tahu Tuhan itu Allah, tapi Allah itu tidak dia sebut-sebut. Dia tahu Tuhan itu Allah, tapi hatinya berpegang, berharap kepada selain Allah. Ini kenyataan. Dia bertuhan kepada Allah, tapi salatnya tidak. Patuh kepada Allah tidak. Dia salat tidak, puasa tidak. Dia tidak takut kepada Allah. Dia melakukan maksiat tidak takut. Tidak takut kepada azab Allah, tidak takut kepada murka Allah, tidak takut kepada kemarahan Allah. Lebih takut kalau awak gini kepada corona ketimbang kepada Allah. Nanti kalau awak takut ke corona, awak harus jauh-jauh jaga jarak. Tapi kalau awak takut kepada Allah, itu bukan jaga jarak. Harus kita dekati Allah. Ambo takut mau ke Allah, kita sembahyang mendekati Allah. Ambo takut kepada Allah, kita jangan melakukan maksiat.
Jadi inilah rasa takut kepada Allah, rasa cinta, rasa harap, kepatuhan kepada Allah ini dalam dada kita ini sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Kenapa? Inilah karena kita tidak merasakan keberadaan Allah itu di dalam batin kita. Kita tahu Allah tapi tidak merasakan Allah. Tahu Allah tapi tidak merasakan. Kita tahu Allah hanya sebatas pengetahuan, tapi tidak sampai ke dalam hati kita. Tidak menjadi sebuah rasa. Tidak menjadi sebuah rasa di dalam batin kita. Coba ibu-ibu, kalau kita merasakan di dalam batin kita betapa besar kasih sayang Allah. Contoh kasih sayang Allah, kita umpamanya bisa bertanam pala. Bertanam apa? Siapa yang menumbuhkan pala itu? Itu adalah Allah. Kita pergi ke laut mencari ikan, dari ketek sampai tua, sampai banyak cucu awak makan lauk. Itu lauk itu bukan ada dengan sendirinya. Siapa yang mengadakan ikan itu? Tidak habis-habis. Itu adalah Allah. Pergi kita ke laut sehingga kita pulang selamat. Siapa yang menjaga kita? Allah. Itu air yang kita pakai yang begitu nikmat. Itu siapa yang memberikan? Anak kita siapa yang memberikan? Ada suami istri kita siapa yang berikan? Jadi apakah tidak terasa dalam batin kita kasih sayang Allah itu? Kasih sayang Allah. Kita hidup di atas bumi Allah, kita bernaung di bawah langit Allah Ta'ala, kita hirup udara, napas, pemberian daripada Allah. Itu kasih sayang Allah Ta'ala itu tidak henti-henti kepada kita. Tapi kenapa itu tidak terasa pada diri kita? Tapi kalau dibantu wong awak umpama kepeng corona na mati buru, itu nak lupa-lupa waru. Nak lupa. Allah Ta'ala lah berjuta-juta, lah triliunan yang wak pakai, tapi lupa wak ke Allah. Itu cubalah bayiru napas tu yang diberikan oleh Allah tu. Kalau pergi ke rumah sakit tu satabung tu buah gue tu. Awak dari ketek sampai kini buat tabung yang awak habiskan lah. Itu napas. Belum lagi yang lah. Tapi kenapa Allah itu tidak kita ingat? Kenapa Allah itu tidak kita sebut? Jadi supaya bagaimana iman kita itu masuk ke dalam hati kita, sehingga kita merasakan keberadaan Allah itu, merasakan kekuasaan Allah itu, merasakan kehebatan Allah itu, inilah namanya tauhid tasawuf. Supaya kita merasakan kita kok dilihat oleh Allah. Kalau kita merasa dilihat, apa mau kita meninggalkan sembahyang? Jangankan kita yang besar ini, semut yang kecil, yang hitam, di atas batu hitam, di dalam gelap itu Allah melihat. Apalagi kita. Jadi kalau kita merasa dilihat oleh Allah, itu kita tidak mau untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Kita tidak mau melakukan maksiat.
Jadi untuk meningkatkan iman kita ini, daripada ilmu yakin istilahnya menjadi ainul yakin, supaya nyata di dalam batin kita, menjadi hakul yakin, sebenar-benar yakin di dalam batin kita terhadap Allah dan Rasul. Inilah ajaran tauhid dasar, supaya iman kita ini kuat. Iman kita kuat. Jadi kalau dicontohkan oleh Abuya, iman itu ada 3 model. Contoh umpama, sama seperti apa namanya, labang atau paku. Kalau paku itu umpama panjangnya 3 inci, kalau kita pukul masuk 1 inci, itu kalau yang masuk 1 inci itu kita goyang-goyang dengan tangan, itu bisa dicabut. Tapi kalau sudah masuk 2 inci, itu kalau kita cabut dengan tangan, itu tidak bisa dicabut, harus dengan palu. Tapi kalau sudah habis masuk 3 inci, itu dengan palu pun tidak bisa kita cabut. Harus kita belah kayu itu, barulah bisa kita ambil labangnya. Begitulah iman kita tuh. Supaya iman kita ini jangan hanya sebatas tahu, tapi masuk ke dalam hati kita, dan juga kita merasakan dengan sebenar-benarnya. Iya, Allah itu maha tahu. Allah tahu kepada kita. Iya, Allah itu maha melihat. Allah melihat kita kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Iya, Allah itu berkuasa terhadap kita. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Iya, Allah itu berkemauan. Hanya kemauan Allah yang dapat untuk menentukan. Itu betul-betul terasa. Inilah maka Abuya menggagas ajaran tauhid tasawuf.